Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur lagi buat kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh berjumpa lagi bersama melalui misbah doa di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan, sebab kasih-Mu besar atas kami Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh lagi bangun dan menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kami, menikmati kasih karunia demi kasih karunia, anugerah yang semakin besar dalam kehidupan ini. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk meninggikan dan menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Bila kami boleh memberikan korban pujian kami, korban syukur kami kepadamu Tuhan, buat kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, biar setiap kami boleh Tuhan mengalami Engkau secara pribadi, dan itulah yang mengubahkan hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi.
curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kasih-Mu Tuhan, sebab kami merasakan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bersyukur padamu, memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, yang mulia. Ku bersyukur dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Engkau besar, Engkau mulia. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Ku agungkan nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu menyembah-Mu. Terima kasih, sebab betapa ajaibnya kasih-Mu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Kami pun bersyukur, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku, menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Ku bersyukur, haleluya. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik buat selamanya, buat selamanya Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
pulihkan hidupku. Sekali lagi, kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Sebab kuasa-Mu terlebih besar, Engkau terlebih besar Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur menyembah-Mu, ku bersyukur memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Kau Tuhan yang hidup, ku bersyukur Kau Tuhan yang mulia. Besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan tangan-Mu Tuhan, ajaib apa yang Kau perbuat. Sungguh jiwaku bersyukur memuji-Mu, sungguh jiwaku bersyukur bermazmur bagi-Mu. Kau Tuhan keselamatanku, Kau Tuhan pengharapanku. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja.
Sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi, sepasti mentari bersinar begitu pun janjimu. Dalam segala perkara, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya bahwa dalam segala perkara Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya pagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu yang kami baca dan kami akan renungkan, memberitahukan kepada kami lagi kebenaran yang akan mengubahkan kehidupan kami, kebenaran yang akan membukakan mata kami melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, sehingga setiap kami Tuhan bukan hanya mendengarkan sesuatu untuk mendapatkan informasi, tetapi sesuatu yang dapat mentransformasi, mengubahkan kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat bagi kami semuanya, supaya kami diberikan iluminasi, pencerahan daripada Tuhan, supaya kami makin mengerti dan makin mengenal kebenaran-Mu Tuhan, dan kami terus menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mari kita melihat pagi hari ini di pembacaan kita dalam Amsal 14 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mengatakan demikian: kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Dalam terjemahan lain dikatakan bahwa jika tidak ada lembu, bersihlah kandang, tetapi dengan kekuatan lembu banyaklah hasil. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan inilah maka kita dapat belajar. Minimal ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan hal ini. Bahwa sama seperti halnya ketika memiliki lembu ataupun sapi, kandang atau tempat sapi pasti akan sangat kotor, pasti akan mungkin juga bahkan bau dan lain sebagainya. Namun bila tidak ada lembu ataupun sapi dalam kandang, kandang itu jadi bersih, jadi kosong, dan tapi juga di sisi lain maka tidak ada penuaian karena tidak ada lembu. Lembu ataupun sapi tenaganya sangat diperlukan. Nah, oleh karenanya kebenaran pertama yang mau disampaikan adalah bahwa orang seringkali hanya ingin mendapatkan hasil yang cepat, hasil yang banyak, yang berlimpah, tetapi tidak mau prosesnya. Mereka inginnya semuanya serba instan, cepat, nggak mau repot, nggak mau susah dan lain sebagainya. Tahu-tahu dapat hasil yang berlimpah. Nah, sesuatu yang nggak masuk akal sebenarnya kalau hal ini terjadi. Tetapi itulah yang terjadi di zaman sekarang ini. Mengapa hal ini juga terjadi? Karena sekarang ini banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi keadaan zaman yang ada. Dulu segala sesuatu kita harus mau repot untuk mau mendapatkan sesuatunya, harus mau bersusah-susah, berlelah-lelah dulu untuk mendapatkan sesuatu hasil yang baik. Tapi sekarang orang dimanjakan dengan segala sesuatu yang sifatnya serba instan. Ada kopi instan, ada mie instan, dan lain sebagainya. Hal-hal yang semuanya serba instan, serba cepat. Era digital begini orang maunya serba cepat, nggak maunya lama, dan lain sebagainya. Tetapi terkadang tidak dapat dipungkiri, kemudian hal itu membawa semua kita, mempengaruhi dalam kehidupan setiap kita, dalam kebiasaan-kebiasaan kita, tapi juga mempengaruhi dalam cara berpikir kita, sehingga kita juga menginginkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin bangun usaha, contohnya kita ingin agar
begitu kita memulai usaha, membuka usaha, usahanya cepat laris, usahanya cepat maju, usahanya cepat berhasil dan berkembang. Nah, kita tidak mau melihat pada proses yang terjadi. Ada banyak orang yang kemudian tergiur membuka usaha atau memulai sebuah usaha yang baru karena apa? Mereka tergiur melihat orang lain yang sudah dulu berhasil. Misalkan saya datang ke orang yang sudah berhasil membuka usaha. Saya lihat usahanya berhasil, usahanya maju, pendapatannya besar, omsetnya gede, mendatangkan keuntungan yang berlimpah dan lain sebagainya. Kayaknya enak ya kalau usaha begini. Kemudian saya tiba-tiba ikut usaha yang sama. Tentu kemudian sebagian besar kita bisa merasakan sebuah kekecewaan bila kita berharapnya demikian. Padahal kita tidak melihat pada proses yang pernah dialami oleh orang tersebut. Bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana ketika dia memulai usaha, bagaimana mengalami susahnya, sulitnya, dan lain sebagainya. Nah, orang tidak tahu bahwa kalau kita ingin mendapatkan hasil yang besar juga ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti halnya ketika orang memelihara lembu, ya ada kotoran yang harus dibersihkan dan lain sebagainya, harus mau berjuang dan lain sebagainya, bahwa ada sesuatu yang kita nggak lihat di belakang layar, bagaimana prosesnya dia bisa sampai ke tingkat itu, dia bisa sampai sejauh itu. Hanya persoalannya setiap kita inginnya sampai ke sana, tapi tanpa mau melewati proses yang harus terjadi. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan pun juga menginginkan kita melakukan hal yang sama. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang gampangan, tetapi anak-anak Tuhan yang harus dididik melalui sebuah proses. Tuhan mendidik kita melalui proses demi proses. Ya, kadang-kala mengalami jatuh bangun, kadang-kala mengalami kesulitan dan lain sebagainya, tapi semua bertujuan mendatangkan sebuah hasil yang baik bagi kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan memiliki mentalitas yang hanya inginnya instan. Ingin hasilnya saja tapi nggak ingin repotnya. Ingin hasilnya saja tapi nggak ingin tahu bagaimana caranya sampai hal itu terjadi. Tuhan ketika mau memberikan sesuatu dalam kehidupan kita, terlebih dahulu Tuhan mempersiapkan kita secara pribadi, mempersiapkan hati dan hidup kita, karakter kita istimewa, supaya kita siap untuk kemudian menerima sesuatu dari Tuhan. Bila tidak siap, ibaratnya ketika mau dibangun di atasnya, kalau fondasinya, strukturnya belum kuat, belum siap, maka bangunan apapun yang dibangun di atasnya bisa miring ataupun bisa rubuh karena nggak siap. Nah, Tuhan seringkali menyiapkan lebih dulu pribadi kita menjadi karakter yang siap untuk dipakai menjadi alat bagi kemuliaannya. Persoalan kita adalah kita ingin cepat langsung mau dipakai, nggak mau lewati proses. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Cepat naik tapi juga cepat turun. Karakter akan menempatkan kita tetap berada di atas. Karunia membuat kita cepat naik ke atas. Tetapi yang mempertahankan kita tetap di atas kalau kita punya karakter dalam kehidupan kita. Istimewa karakter Kristus tentunya. Maka dalam hidup kita pun juga kita mesti mau belajar untuk mau melewati proses demi proses. Tuhan Yesus saja, sekalipun dia adalah manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Tapi bukan berarti dia tidak melewati proses dalam hidup di dunia ini. Dia melewati proses. 30 tahun pertamanya dihabiskan menjadi seorang anak yang patuh, yang baik di tengah keluarganya. Dia hidup bersama ayahnya Yusuf dan Maria ibunya. Dia membantu ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Dan setelah 30 tahun itulah baru dia memulai sebuah pelayanan selama 3,5 tahun. Tapi waktu hidupnya lama di dunia dihabiskan di tengah-tengah kehidupan sebuah keluarga, proses yang harus dijalani. Karena menurut adat istiadat orang Yahudi juga, orang dianggap dewasa setelah umur 30 tahun dan dia siap. Maka pada waktu itu Yesus juga mengalami proses ini. Dia tidak serta-merta karena dia Tuhan, kemudian dia melakukan segala sesuatu secara instan, tapi dia melewati proses. Sebelum melayani pun, dia masuk di padang gurun, mengalami pencobaan dan lain sebagainya. Nah, proses itu dijalani sampai akhirnya dia menuntaskan tugas, tanggung jawabnya, misinya, visinya dan lain sebagainya di tengah dunia ini. Maka kita pun juga anak-anaknya perlu juga meneladani apa yang Tuhan kerjakan. Demikian pula dengan Yusuf dan Daud. Sebelum mereka ditempatkan pada posisi yang tinggi dalam hidup mereka,
Jangan lihat hasil akhirnya, tapi lihat dulu prosesnya seperti apa. Sehingga mereka bisa sampai ke sana. 13 tahun mereka diproses Tuhan, sungguh luar biasa. Harus mengalami jatuh bangun, harus mengalami disingkirkan, tidak dianggap, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu sepadan dengan apa yang akan mereka capai dalam hidup mereka. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah dari kebenaran firman Tuhan ini, dalam kehidupan kita untuk mendapatkan hasil yang baik, kehidupan yang baik, maka diperlukan yang namanya kerja keras, ketekunan, dan keuletan. Seperti halnya kalau kita ingin mendapatkan hasil panen yang banyak, yang berlimpah, itu diperoleh dari lahan yang luas. Semakin luas lahannya, semakin besar lahannya, maka semakin besar pula panen yang akan dihasilkan. Nah, persoalannya adalah semakin besar lahannya membutuhkan lembu yang banyak, tenaga lembu yang besar. Bila tidak hanya dengan kekuatan kita manusia, belum ada teknologi pertanian seperti sekarang ini, itu akan membutuhkan banyak orang yang akan mengerjakan. Tetapi dengan kekuatan lembu jadi cepat. Seperti halnya ketika Elisa bertemu dengan Elia, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Karena lahannya begitu besar, maka membutuhkan lembu yang banyak untuk membajak dan mengolah tanah. Dan tentu hasilnya sangat luar biasa. Maka dalam kehidupan kita juga sama, untuk mendapatkan hasil yang baik itu dibutuhkan keuletan. Seperti halnya seorang yang memelihara lembu, mereka harus ulet dan mau kerja keras, membajak. Setelah membajak juga mereka bersedia ketika lembu itu dikandangkan, diberikan makan, tetapi juga untuk membersihkan kandang itu dan lain sebagainya, dari kotorannya, dari segala sesuatunya, sehingga kandang tetap bersih dan baik. Dalam kehidupan kita juga sama, untuk memperoleh sesuatu hasil yang baik, Tuhan memberkati kehidupan kita lewat apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Bukan berarti kita berdoa dan kemudian tiba-tiba sesuatu terjadi. Ada kalanya memang demikian, tetapi seringkali Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui kerja keras, ketekunan, dan keuletan kita. Bukan berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak. Tetapi justru di jalan itulah Tuhan memberkati kehidupan setiap kita. Kalau saudara perhatikan bagaimana dengan kehidupan Yusuf, dalam kehidupannya juga dia seorang yang ulet, yang tekun dalam bekerja. Sehingga tidak mengherankan firman Tuhan mengatakan Tuhan menyertai dia dan membuat berhasil apa yang dikerjakannya. Kalau Yusuf mungkin hanya bermalas-malasan, mungkin cerita firman Tuhan akan jadi berbeda. Tetapi bersyukur Yusuf memang dari sejak rumah ayahnya, dia adalah orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang ulet. Sehingga dimanapun dia berada ditempatkan, dia tetap rajin bekerja. Dia tetap memiliki ketekunan di dalamnya. Sehingga dia berhasil. Dan dia diberkati Tuhan. Bahkan seisi rumah Potifar pun diberkati oleh Tuhan melalui Yusuf. Dampaknya luar biasa. Dan Yusuf untuk sampai ke sana dipercaya oleh Potifar itu juga bukan perkara gampang. Bukan perkara mudah. Lewat ketekunan demi ketekunan, proses demi proses, sampai akhirnya dia dipercaya atas seluruh apa yang dimiliki oleh Potifar. Dari seorang budak biasa memiliki sesuatu hal yang jadi istimewa, tentu bukan perkara mudah. Bukan karena dia menjilat, bukan karena dia cari muka, tetapi juga bukan karena pencitraan, tapi karena Yusuf hidup tekun, dan disitulah Tuhan memberkati hidupnya. Demikian pula ketika dimasukkan dalam penjara, tentu bukan langsung serta-merta dimasukkan penjara jadi orang kepercayaan kepala penjara. Dia harus melalui sebuah proses. Dilihat ketekunannya, teruji nggak? Nah, ketika teruji, maka dia mendapatkan sesuatu yang baik. Demikian dalam kehidupan ini, ketika kita mengharapkan, ada banyak orang mengharapkan memiliki hidup yang baik, rumah tangga yang baik, usaha pekerjaan yang baik, keuangan yang baik, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dibarengi dengan usaha yang baik. Sehingga sesuatunya hanya sekedar harapan kosong, harapan palsu. Kenapa terjadi? Karena tidak diimbangi, dibarengi dengan usaha. Harapan disertai usaha akan membuahkan hasil yang baik. Kalau mungkin hari ini dalam kehidupan kita mengharapkan punya keluarga, pernikahan, rumah tangga yang berbahagia, yang baik, maka itu juga perlu diusahakan, diupayakan, upaya bersama antara suami dan istri,
bahkan juga anak-anak di dalamnya. Mereka berupaya, dan dengan upaya demi upaya itu Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh merasakan ada berkat, sukacita, bahagia di tengah keluarga yang baik. Bukan berarti keluarga yang baik tidak mengalami proses kesulitan, gesekan dan sebagainya, ada, tapi mereka mau tekun di dalamnya, ulet, mengupayakannya dengan saling mengampuni, saling mengasihi, saling menerima, saling melengkapi. Disitulah terjadi sebuah keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Demikian pula dengan usaha pekerjaan. Ada banyak orang yang mengharapkan usahanya berhasil, usahanya maju dan bahkan berkembang, tetapi tidak dibarengi dengan kerja keras, ketekunan dan keuletan. Baru buka usaha sebentar, karena rasa mungkin kurang laku, hasilnya kurang memuaskan, sudah tutup. Padahal kalau dia tekun, kalau kita melihat usaha-usaha yang berhasil adalah mereka yang tekun, mereka yang ulet. Kalaupun mereka gagal, mereka berusaha lagi, akhirnya mereka mengalami sebuah keberhasilan yang baik. Ada kegagalan demi kegagalan, sebuah proses untuk pembelajaran, untuk kemudian mengevaluasi jadi lebih baik lagi. Demikian halnya di tengah kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan hasil sesuatu yang baik, maka juga dibutuhkan di dalamnya kerja keras, ketekunan dan keuletan di dalamnya. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, ya harus mau berlelah-lelah, mau capek-capek. Kalau orang mengatakan, saya nggak mau capek, saya nggak mau lelah, ya sudah, nggak dapat hasil apa-apa. Tapi kalau dia mau berlelah-lelah, capek, dia akan mendapatkan hasil yang baik. Sebab itu jangan hanya sekedar kita tergoda, inginkan hasil yang besar, tetapi kita juga mau untuk kemudian bekerja keras, tekun, dan ulet. Disitulah Tuhan memberkati kehidupan kita. Ketika kita kerja keras, ulet, tekun, Tuhan melihat bahwa kita siap dan Dia memberkati kehidupan kita semuanya. Kita mengalami sesuatu yang baik, hidup yang baik, rumah tangga yang baik, usaha pekerjaan yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kesimpulan dari firman Tuhan pagi hari ini, di dalam kehidupan kita, Tuhan berkehendak memberkati kita semuanya. Hanya bagian kita sebagai anak Tuhan, jangan kemudian kita inginnya cepat saja, ingin hasilnya saja, tapi nggak mau prosesnya. Alami prosesnya, jalani prosesnya, dan kita akan melihat hasilnya sungguh luar biasa. Tetaplah menjadi orang yang mau kerja keras, tekun, tapi juga ulet, sehingga dalam kehidupan kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai dan melimpahkan kasih sayangnya atas kita semuanya. Bukan hanya Yusuf, Daud, dan orang-orang lain yang boleh mengalami berkat anugerah Tuhan, tapi setiap kita, sehingga hidup kita kemudian dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surga kami mengucap syukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami yang sungguh luar biasa baik. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang lagi itu akan memberitahukan kepada kami tentang sebuah kebenaran, bahwa dalam hidup ini kami belajar tidak hanya sekedar mengharapkan sesuatu secara instan, cepat terjadi dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya sekedar mengharapkan hasilnya, tapi kami juga mau melewati proses demi proses yang harus kami jalani. Sekalipun mungkin itu tidak mudah, sekalipun mungkin itu terkadang menyakitkan, tapi kami tahu Tuhan itu diperlukan supaya kami menjadi pribadi yang kuat, berkarakter, tapi juga bertemu kerja keras, memiliki ketekunan, kesetiaan dan keuletan, sehingga dengan jalan demikianlah kami boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan penyertaan dan berkat-Mu atas kami semuanya, sehingga kami dapat memiliki sebuah kehidupan yang baik, keluarga dan pernikahan yang baik, tapi juga usaha pekerjaan yang baik, yang boleh berkenan di hadapan Tuhan, tapi juga menjadi berkat buat banyak orang. Pagi hari ini Tuhan, berkenanlah Tuhan kiranya memberkati kami semuanya. Kami yang boleh mengikuti doa pagi ini dimanapun saudara berada. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan menyatakan kasih dan anugerah-Nya buat setiap kita, sehingga kita yang lemah dikuatkan pagi hari ini, kita yang mungkin hilang pengharapan dan semangat dikuatkan kembali, sehingga kita memiliki semangat pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kita. Kita mengalami sakit kelemahan tubuh, kiranya Tuhan boleh menjamah dan melawat setiap kita, sehingga kita boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang hidup. Dan kiranya juga setiap kita yang mungkin mengalami pergumulan dalam hidup ini boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Memberkati juga Tuhan sepanjang hari ini aktivitas kehidupan kami, apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami,
sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kehidupan kami, baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan studi pendidikan kami, ataupun aktivitas kehidupan kami lainnya. Kiranya tangan kasih murah Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, tapi juga hikmat bagi kami dapat menjalani kehidupan ini dengan segala baik. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup. Sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.